Semua manusia memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Namun, tidak semua orang memiliki perekonomian yang cukup untuk biaya sekolahnya. Kondisi perekonomian yang sulit seringkali mengakibatkan anak-anak putus sekolah, sehingga ia menghabiskan waktunya untuk bermain dan membantu orang tuanya dalam mencari rezeki. Di tengah pemukiman pemulung di penjaringan Jakarta Utara, hadir sebuah TPA yang sangat menginspirasi, yang memberikan pendidikan secara gratis untuk anak-anak usia dini hingga usia sekolah dasar. Namun, dalam memberikan harapan dan masa depan pendidikan anak-anak pemulung, terdapat sosok guru yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan di sana, yaitu terlihat dari sosok Kak Dian, salah satu mahasiswa yang tinggal tidak jauh dari permukiman ini. Ia rela menyisihkan sebagian waktunya untuk membantu menjadi guru pembimbing bagi anak-anak di daerah ini. Keprihatinannya melihat kondisi anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya sebagai pemulung karena keterbatasan ekonomi yang ia miliki, akhirnya masyarakat di sini tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Hal ini menjadi semangat Kak Dian untuk mengorbankan waktu untuk mengajar di TPA Al-Ijtihad. Setelah kegiatan TPA berlangsung, antusias anak-anak untuk belajar di daerah ini kian hari terus meningkat, sehingga Kak Dian membutuhkan tenaga tambahan untuk mengajar dan menjadi relawan untuk mengembangkan TPA Al-Ijtihad ini. Akhirnya, para teman-teman mahasiswa memiliki kepedulian yang sama, sehingga Kak Dian memiliki partner dalam mengembangkan TPA Al-Ijtihad ini. Lagi ulang. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Insya Allah. Buat apa susah? Buat apa susah? Ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Yo, tepuk tangan semuanya. Dan beberapa event program kampus Universitas Al-Azhar Indonesia melibatkan TPA Al-Ijtihad sebagai bentuk program pengabdian masyarakat. Kepeduliannya mengungkapkan bahwa tidak hanya orang yang mampu untuk bisa tercapai cita-citanya, dan keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Tujuan kakak mendirikan TPA Al-Ijtihad ini apa kak? Jadi tujuan awalnya TPA Al-Ijtihad itu terbentuk karena awal itu kan saya ngajar sendiri, kemudian tahulah teman-teman mahasiswa, akhirnya mereka itu berembuk gitu supaya kayaknya ini bagus deh kalau misalkan dibangun dunia pendidikan di sini, karena kita tahu sendiri ya kan ya, lingkungan di sini itu kebanyakan kan anak-anaknya kurang mampu dari strata ekonomi, karena kita mau bantu lah gitu, buat pendidikan yang gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Bagaimana cara kamu motivasi anak-anak untuk tetap mau belajar di TPA Al-Ijtihad? Jadi cara memotivasi mereka itu kayak menanamkan diri mereka bahwa pendidikan itu penting, sehingga mereka tuh harus tetap lanjut belajar walaupun misalkan keadaan mereka itu kayak susah, karena dari sini juga banyak yang membantu gitu kan. Misalkan kayak setiap minggunya atau setiap bulan ada acara dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk membuat kegiatan pembelajaran yang asik, sehingga anak-anak itu tertarik. Misalkan kan di sini banyak ya yang nggak sekolah, jadi mereka bisa kasih tahu teman-temannya, daripada kan nggak sekolah nih, daripada main aja mendingan belajar di sini. Kita juga banyak kok ilmu yang didapatkan selain ilmu yang lain, apalagi kan ilmu agama penting ya. Maka mereka bisa belajar di sini tanpa ada bayaran, dengan biaya. Oh berarti gratis ya kak? Iya. Kalau jam belajar di TPA Al-Ijtihad ini jam berapa aja kak? Dan hari apa aja? Jadi
kalau anak itu belajar mulai jam 3 sore. Nah itu biasanya untuk anak-anak yang umurnya 4 tahun sampai 8 tahun, yang masih tahap Iqra 1 sampai Iqra 3. Nah kemudian yang jam 4 sampai jam 5 sore itu untuk anak-anak yang Iqra-nya itu udah bisa huruf bersambung. Nah jadi itu sekalian diperbaiki juga kan tadinya. Terus juga Itu umur berapa? umurnya itu sampai 12 tahun. Oh, 9 sampai 12 tahun Iya, ya. itu sampai 12 tahun. Karena saya masih kuliah, jadi gak sering-sering banget. Jadi ketika saya kuliah, sesuaikan aja gitu jadwalnya. Sehingga anak-anak juga masih bisa mengikuti pembelajaran, saya juga bisa mengikuti kuliah di kampus. Kegiatan pembelajaran apa saja yang dilakukan di TPA Lihat ini, Kak? Di kegiatan itu yang pertama ada ngaji Iqra. Biasanya itu masih anak-anak yang umur 4 sampai 8 tahun. 8 tahun. Itu Iqra-nya itu masih di tahap huruf hijaiyah karena ada beberapa yang masih belum tahu huruf hijaiyah. Nah, kemudian kita selanjutnya itu tentang tajwid. Misalkan ada yang udah tahu nih huruf hijaiyah, jadi bacanya itu diperbaiki lagi tajwidnya, panjang pendeknya. Kemudian kita juga ada di sesi akhir itu tadarus bersama supaya tajwidnya juga terbantu dan bacanya juga lancar. Karena kakak mengajar di TPA Lihat ini, hambatan apa yang kakak alami? Jadi biasanya itu yang saya alami ketika mengajar, jadi anak-anak itu masih asik sama dirinya sendiri. Ketika kita mengajar, mereka ada yang ngobrol sendiri, tapi itu kan wajar ya karena masih anak-anak. Makanya itu kita supaya anak-anak itu fokus, maka dibuatlah kayak metode-metode pembelajaran yang menarik. Motivasi apa sih yang kakak miliki untuk bisa mengabdi di TPA Lihat ini? Kalau saya ingin memberikan semangat agar anak-anak ini bisa belajar lebih optimal lagi, bisa memanfaatkan waktu kesehariannya untuk lebih bermanfaat. Dan menurut kakak, apa harapan yang kakak inginkan untuk anak-anak di TPA Lihat ini? Saya ingin anak-anak mempunyai karakter yang baik, terus bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami berikan dan bisa mereka yang mereka. Kamu senang nggak ada TPA tadi? Biasanya favorit yang ngajar di sini siapa? Dia. Terus biasanya kegiatan kalian sehari-hari itu apa aja sih? Kadang di sana, terus main-main juga nggak? Ya, kadang sambil nunggu yang lain ngaji sambil main. Nama kamu siapa? Bintis. Terus juga senang nggak sih adanya TPA di sini? Senang bisa berkumpul dengan teman-teman lain. Berarti happy ya? Terus kalau favorit kamu di sini tuh siapa yang biasa ngajar? Kakaknya. Kalian. Terus juga kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan di sini tuh apa? Pesan dari pesan ibu ada TPA Lihat ini apa? Bermanfaat. Orang airnya itu nyatu. Ya, buat pengetahuannya. Terus biasanya sebelum ada TPA Lihat ini, kegiatan anak-anak apa aja? Mainnya, main ada, berjalan. Jadi pas kalau ada TPA Lihat ini sangat membantu ya Bu, untuk anak-anak bisa dapat pembelajaran. Sebagai generasi muda, marilah bersama-sama kita bangkitkan semangat anak-anak dalam belajar. Untuk memotivasi mereka meraih apa yang mereka cita-citakan, maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam belajar. Dilihat dari faktanya, anak yang mempunyai keterbatasan juga memiliki tekad dan semangat yang tinggi dalam belajar. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Harus melek terhadap pendidikan pada lingkungan seperti ini. dan juga kita harus mengamalkan hadis apa yang sudah kita pelajari. Seperti Khairun khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas.